Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian kita kepada Allah atas kebaikan, atas taufik, atas kemudahan yang Allah berikan sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu pada hari Senin 29 Juli ini. Dan mohon maaf ini terlambat lumayan seperempat jam ya, karena kita masih dalam penataan jadwal. Ternyata jadwal kosong saya untuk hari Senin itu jam setengah 10 sampai jam 12 ya. Jadi mungkin kalau boleh usul ke depan kita jadwalnya mulai jam 10 saja, karena saya kosongnya jam setengah 10 sampai jam 12. Kalau memungkinkan jam 10 atau jam 10 kurang seperempat sampai selesai ya. Adapun pada malam hari, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih dalam pembahasan kitab yang diberi pengantar oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, yaitu Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mafhumuha, khasaisuha, khasaisu ahliha. Maksud dari akidah atau maksud dari Ahlus Sunnah dan keistimewaan akidah dan keistimewaan orang-orang yang berjalan di atas Ahlus Sunnah, di atas jalannya Ahlus Sunnah. Dan kita masih dalam pembahasan tentang khasais, keistimewaan Ahlus Sunnah. Jadi ada keistimewaan akidah dan ada keistimewaan Ahlus Sunnah. Ada keistimewaan akidahnya dan ada keistimewaan ahli sunnahnya. Jalan ahli sunnah ya, atau keistimewaan akidahnya. Keistimewaan akidahnya sudah kita sampaikan, dan kita masih dalam pembahasan tentang keistimewaan orang-orang yang mengikuti jalan ahli sunnah ini. Dan di awal kita ingin murojaah dulu ya. Kita tidak membaca kitab dulu, tapi kita ingin mengingatkan keistimewaan yang paling nampak. Keistimewaan yang paling nampak di dalam kitab ini, kita tahu ada banyak sekali keistimewaan ahli sunnah. Ada tidak kurang dari berapa? 80 ya, atau tidak kurang dari 70 ya. Tidak kurang dari 74 keistimewaan ya, supaya tidak lupa dengan keistimewaan yang paling nampak, supaya keistimewaan yang begitu banyak dari keistimewaan Ahlus Sunnah ini tidak membuat kita lupa dari keistimewaan yang paling nampak. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin mengingatkan keistimewaan yang paling nampak, atau dalam bahasa Arab namanya abroz khasais, yang paling nampak dari keistimewaan ahli sunnah wal jamaah, yaitu bahwa ahli sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang paling tepat dalam mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah.
Ini keistimewaan yang paling nampak. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, mengamalkan Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang bersabar di atas jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalannya Rasulullah itu apa? Jalannya Rasulullah SAW adalah Al-Quran dan hadis. Itu jalannya Rasulullah SAW. Karena jalannya Rasulullah itu jalan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi jalan ini bukan buatan manusia, tapi jalan ini jalan yang diturunkan oleh Allah berupa wahyu. Berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang benar-benar mengikuti wahyu yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka keistimewaannya adalah orang-orang yang betul-betul jujur, bersungguh-sungguh dalam mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah di sini maksudnya jalan. Untuk mengamalkan atau dalam rangka mereka mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisunnati. Wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku. Wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan wajib atas kalian untuk mengikuti jalannya sahabatku, yaitu terutama al-khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah satu-satunya jalan yang menuju kepada keridhaan Allah, yang menuju pada surganya Allah. Satu-satunya jalan yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut dengan jalan yang selamat. Jalan yang selamat. Sehingga Ahlus Sunnah itu juga memiliki nama Al-Firqah An-Najiyah, kelompok yang selamat. Karena yang lainnya tidak selamat. Kenapa? Ya tidak mengikuti jalan ini. Ini satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan yang akan membuat seseorang itu selamat ketika mengikuti jalan ini. Jalan inilah yang disebut dengan as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan inilah sebetulnya Islam. Inilah sebetulnya Islam itu sendiri. Namun karena muncul jalan-jalan yang baru, dan ini sudah menjadi ketetapan Allah juga bahwa akan muncul jalan-jalan yang baru, yang itu bukan jalan yang ditetapkan oleh Allah, bukan jalan yang diturunkan oleh Allah, tapi jalan yang dibikin oleh manusia dengan anggapan baiknya, dengan hawa nafsunya. Maka kemudian muncul penamaan bukan hanya Islam tapi ahlus sunnah. Bahkan muncul penamaan yang lainnya, yaitu Al-Firqah An-Najiyah atau Al-Taifah Al-Mansurah. Yang penamaan ini penamaan yang diambil dari dalil, ya. Penamaan yang memang ada disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan penamaan-penamaan jalan-jalan yang baru. Penamaan
dari jalan-jalan yang baru itu biasanya dinisbahkan kepada tokohnya. Dinisbahkan kepada tokohnya. Tokohnya siapa? Ya, misalnya tokohnya Jahm ibn Safwan, maka jalan yang baru itu namanya Jahmiyah. Diambil namanya dari tokohnya, atau diambil namanya dari jalan yang dibikin yang baru tadi, jalan yang dibikin oleh kelompok ini. Misalnya kelompok yang keluar dari pemerintah yang sah, memberontak, maka dari kalimat khuruj, keluar, maka muncullah kelompok yang namanya Khawarij. Adapun Ahlus Sunnah, penamaannya bukan dari tokohnya, bukan dari hal yang baru, tapi penamaannya diambil dari apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dinamakan At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong, atau Al-Firqah An-Najiyah, kelompok yang selamat, atau juga disebut dengan Jalan As-Salafiyah, mengikuti para pendahulu yang soleh. Yang itu semuanya, nama-nama ini ada disebutkan di dalam nas, ya. Sehingga ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, tanda yang paling besar, tanda yang paling besar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, keistimewaan yang paling nampak dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kesungguhan mereka dalam mengikuti sunnah. Makanya kita lihat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang luar biasa dalam mengagungkan sunnah. Oleh karena itu tema kita adalah mengagungkan sunnah, karena inilah yang dilakukan oleh para sahabat, ya. Yaitu mereka adalah orang-orang yang tidak mendahulukan ucapan siapapun dari ucapan, dari firman Allah ataupun dari ucapan Rasulullah ataupun sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mendahulukan ucapan siapapun dari kalam Allah dan sabda Nabi. Yang mereka dahulukan adalah sunnahnya Rasulullah, yaitu wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, yang berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Sampai-sampai sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi. Aku tidak akan pernah meninggalkan apa yang dahulu Rasulullah SAW lakukan, kecuali aku akan melakukannya. Jadi semuanya tanpa melihat hukumnya, tanpa melihat hukumnya wajib apa? Sunnah. Kalau itu sesuatu yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka sahabat Abu Bakar mengatakan, saya tidak akan meninggalkannya. Mengapa demikian? Kata beliau, wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an uzil. Karena saya takut kalau saya meninggalkan satu saja dari ajaran Rasulullah, saya tinggalkan, saya akan menyimpang. Ya. Jadi satu saja tidak ditinggalkan, ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, tanpa melihat wajib ataupun sunnah. Kalau kita kan kadang-kadang nanya hukum, ternyata sunnah, berarti nggak usah dijalankan, tidak apa-apa begitu. Kadang-kadang ada orang yang menanyakan hukum untuk mengetahui wajib atau sunnah, yang jika itu sunnah maka ternyata dia tidak ingin melakukannya. Nah, ini tidak. Sahabat Abu Bakar Siddiq tidak ingin meninggalkan meskipun hukumnya sunnah secara istilah ulama fikih, yaitu kalau dijalankan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Tapi tetap dijalankan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa beliau menjalankannya? Karena beliau takut akan menyimpang. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah diantara
keistimewaannya mereka adalah orang-orang yang betul-betul mengagungkan sunnah, betul-betul menjalankan sunnah Nabi SAW, menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Nah, ya. Begitu pula para ulama berikutnya, para salaf setelahnya. Misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan, ajma'al muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yajuzu lahu atau lam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahad. Ya, kata Imam Syafi'i, telah sepakat para ulama bahwasanya barang siapa yang telah jelas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah tahu jalannya Rasulullah, telah tahu jelas ini jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu. Ini juga yang akhirnya nanti apa? Membedakan antara ahlu sunnah dengan yang lainnya. Ahlu sunnah selalu ilmiah, dakwahnya juga ilmiah, pakai ilmu, pakai dalil, pakai hujjah, bukan dengan cara-cara yang kasar, bukan dengan cara-cara kekerasan, tidak, ya. Bukan dengan otot, ya. Tapi dengan ilmu. Maka jika sudah jelas dengan ilmu bahwa ini adalah jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sepakat kata Imam Syafi'i tidak boleh untuk dia meninggalkan jalan tersebut karena ucapan siapapun. Jadi ucapan siapapun tidak boleh mengalahkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ucapan siapapun tidak boleh mengalahkan jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ya yang diucapkan oleh seorang ulama yang telah ma'ruf di kalangan kaum muslimin, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan beliau pernah dalam suatu kesempatan ya, meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat beliau ditanya, sebagaimana dalam sebuah riwayat, su'ila Syafi'i rahimahullah an mas'alah. Imam Syafi'i ditanya tentang suatu masalah. Ruwiya faqala, kemudian beliau menjawab tentang masalah tersebut bahwasanya yang sesuai dengan dalil, ruwiya fiha kada wa kada ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang masalah yang ditanya, beliau sebutkan dalilnya begini dan begitu, hukumnya begini dan begitu dengan dalil ini, dengan riwayat ini. Ternyata yang bertanya, qala sa'il, ya Aba Abdullah taqulu bihi, apakah engkau juga berpendapat sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi? Wahai Imam Syafi'i, apakah engkau termasuk yang berpendapat sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mendengar ucapan ini beliau gemetar, beliau takut dengan ucapan yang seperti ini. Ya, waqala, ya hada, wahai orang yang bertanya, ayu ardin tuqilluni wa ayu sama'in tudilluni idza ruwiyat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan atau idza rawaitu min an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan falam aqul bihi. Wahai orang yang bertanya, di mana saya bisa berpijak di bumi ini dan di mana saya bisa dinaungi langit yang ada di bumi ini. Tidak ada tempat berpijak kecuali bumi ini, tidak ada tempat bernaung kecuali di bawah langit yang ada di bumi ini. Bagaimana mungkin saya meriwayatkan hadis,
Bagaimana mungkin saya meriwayatkan hadis tapi saya tidak sependapat dengan hadis tersebut? Bagaimana mungkin? Dan pertanyaan ini telah membuat beliau gemetar, takut kalau sampai sampai ada khawatir bagaimana ada orang yang disampaikan kepadanya sabda Nabi SAW, ternyata dia tidak berpendapat dengan sabda Nabi SAW, tapi dia malah meninggalkannya dan mengikuti ucapan manusia. Nah, begitu pula yang lain-lainnya. Suatu saat beliau juga pernah ditanya, Imam Syafi'i juga pernah suatu hari ditanya dengan sebuah hadis, atau beliau meriwayatkan sebuah hadis, menyampaikan sebuah hadis tanpa ditanya. Kalau yang tadi ditanya yang suatu saat, dan riwayat yang lainnya beliau pernah menyampaikan suatu hadis. Kemudian ada orang yang mengatakan kepada beliau, apakah engkau berpendapat dengan hadis tersebut? Wahai Imam Syafi'i, engkau telah meriwayatkan hadis, apakah engkau berpendapat dengan hadis itu? Maka beliau menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Bukan dengan jawaban iya, tapi dengan jawaban yang lebih dari itu. Beliau mengatakan, faqala ra'aitani kharajtu min kanisah. Bagaimana saya tidak berpendapat dengan apa yang saya riwayatkan dari Nabi SAW? Bagaimana saya tidak berpendapat dengan pendapat itu? Apakah kamu melihat saya itu orang yang baru keluar dari gereja? Apakah kamu melihat saya itu orang yang baru keluar dari gereja? Ini apakah saya itu bukan muslim, baru keluar dari gereja, sehingga saya tidak berpendapat atau tidak sependapat dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, saya sebutkan di sini perkataan Imam Syafi'i, ya, karena beliau adalah ulama yang ma'ruf, ya, kalangan kaum muslimin di negeri kita. Dan begitulah keadaan Imam Syafi'i sebagai orang yang berjalan di atas ahlus sunnah. Beliau seorang ahlus sunnah, maka nampak keistimewaannya dari sisi kesungguhannya dalam mengikuti sunnah, kesungguhannya dalam mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesungguhannya dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis. Ini tanda yang paling nampak, itu mengagungkan sunnah. Hidupnya dihabiskan untuk mempelajari jalannya Rasulullah dan mengamalkan jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hidupnya untuk itu, untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena inilah jalannya akan menuju kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sesaat, kehidupan yang sebentar. Surga itu ada pada kehidupan yang selamanya. Surga itu ada pada kehidupan di akhirat yang selamanya. Maka tidak ada jalan keselamatan menuju pada surganya Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul, yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah, itu betul. Betul, yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah daripada yang sunnah, itu betul. Tetapi bukan berarti yang tidak wajib
itu disepelekan. Tidak berarti yang tidak wajib kemudian dianggap remeh, tidak, karena semuanya adalah jalan yang diridhoi oleh Allah. Semuanya adalah jalan menuju pada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kalau yang wajib itu kalau ditinggalkan kita terancam dengan hukuman. Kita terancam dengan hukuman. Ini kalau yang wajib, terancam kita dengan hukuman. Kalau yang sunnah memang tidak terancam dengan hukuman. Tetapi masalahnya apakah kita mencukupkan dengan yang wajib, yang kemudian meremehkan yang sunnah. Dan ingat, meremehkan kalau sudah sampai sifatnya itu menghina, kalau sudah sifatnya itu menghinakan, itu bukan lagi meninggalkan yang sunnah namanya. Kalau sudah sifatnya itu menghina atau menghinakan, ya, menghinakan yang sunnah, itu sudah bukan lagi meninggalkan amalan yang hukumnya tidak wajib, tidak, tapi bisa mengeluarkan dari Islam. Bisa mengeluarkan dari Islam kalau sifatnya bukan sekedar meninggalkan. Kalau sifatnya sekedar meninggalkan, ya dia tidak dapat pahala. Tapi kalau meninggalkannya dengan meremehkannya, dengan menganggapnya sebagai hal yang remeh, bahkan dihinakan, maka ini bisa mengeluarkan dari Islam. Ya. Maka di sini tidak cukup kita menjalankan yang wajib, ya, tidak cukup. Kita juga harus berusaha untuk bisa melengkapi, menyempurnakan dengan menjalankan yang sunnah. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setan itu memiliki cara dengan berupaya supaya kita meninggalkan Islam ini, meninggalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak langsung dengan serta-merta mengajak kita meninggalkan yang wajib, tidak. Bukan dengan serta-merta meninggalkan yang wajib. Setan akan berusaha mungkin membuat kita untuk meninggalkan yang sunnah lebih dulu. Kalau orang ini nggak bisa disuruh meninggalkan yang wajib, maka setan tidak akan membiarkan menjalankan yang sunnah. Maka diajaklah manusia untuk meninggalkan yang sunnah, karena tidak bisa meninggalkan yang wajib. Nanti lama-lama orang ini sudah menyepelekan, menganggap tidak penting, menganggap tidak bernilai, padahal nilainya sangat besar. Kita bisa, ketika nanti orang sudah meninggal dunia, mungkin dia menyesal, kenapa dulu saya ada waktu kosong tidak saya gunakan untuk membaca satu ayat saja dari Al-Quran. Apakah hukumnya wajib membaca Al-Quran? Tidak, tidak wajib. Tetapi ketika ada waktu kosong tidak digunakan untuk membaca Quran, tidak digunakan untuk berzikir, nanti ketika di akhirat dia akan menyesal. Ternyata pahala sunnah itu sangat besar. Ternyata pahala membaca Al-Quran, pahala mengucapkan subhanallah walhamdulillah, ternyata pahalanya sangat besar. Bagaimana kemudian disia-siakan waktunya tidak untuk membaca Quran, tidak untuk berzikir, apalagi diganti dengan maksiat, diganti dengan nyanyi, diganti dengan joget-joget misalnya. Tidak. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah, dia orang yang berusaha untuk menjalani hidupnya dengan mengagungkan sunnah, meskipun itu hukumnya tidak wajib, tapi itu jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena khawatir kalau sudah meninggalkan satu sunnah, nanti setan akan mengajak meninggalkan sunnah-sunnah yang lainnya. Terkadang ada juga orang yang semangat menjalankan yang sunnah, ya, maka setan pun tidak akan membiarkan dia tidak bisa
diajak meninggalkan sunnah, bagaimana? Setan akan mencari cara yang lainnya. Bukan untuk meninggalkan sunnah, karena ini tidak mau meninggalkan sunnah, nggak mau. Akhirnya apa? Setan justru menyuruh dia menjalankan yang sunnah. Ini setan yang baik atau bukan, ibu-ibu? Ada setan nyuruh kita menjalankan yang sunnah, ini setan baik atau tidak? Ya nggak ada setan baik, nggak ada setan baik. Ternyata setan ini menyuruh kita menjalankan yang sunnah untuk kemudian sampai pada tingkatan berlebih-lebihan. Untuk sampai pada tingkatan berlebih-lebihan yang akhirnya menjalankan sunnah, tapi akibatnya meninggalkan yang wajib. Menjalankan yang sunnah luar biasa, sunnahnya luar biasa, puasanya, ya, sholat sunnahnya luar biasa, tapi meninggalkan birrul walidain, meninggalkan silaturahim. Maka kita harus juga waspada di situ. Ala kulli hal, kalau kita ngerti ini jalannya Nabi, kita agungkan. Birrul walidain jalannya Nabi, kita agungkan. Silaturahim ini jalannya Nabi, kita agungkan. Salat sunnah ini jalannya Nabi, kita agungkan. Amalan-amalan sunnah, zikir pagi, zikir sore, ini jalannya Nabi, kita lakukan. Kita berusaha untuk mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah ya jalan keselamatan. Salah seorang sahabat Nabi mengatakan, as-sunnah safinatun Nuh. Jalannya Nabi itu kapalnya Nabi Nuh. Jalannya Nabi itu kapalnya Nabi Nuh. Faman raqibaha najah. Yang naik kapalnya Nabi Nuh, ya, yang naik kapal tersebut dia akan selamat. Wa man takhallafa anha gharaq. Dan barang siapa yang tidak mau naik, maka dia celaka. Jadi sunnah jalannya Nabi itu seperti kapal Nabi Nuh, yang saat itu tidak ada yang selamat kecuali yang naik kapal tersebut. Saat itu di masa itu tidak ada yang selamat kecuali yang naik di kapalnya Nabi Nuh. Maka kalau kita ingin selamat, maka kita mengikuti sunnah Nabi, kita mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari keistimewaan yang paling nampak ini, dari keistimewaan yang paling besar ini, ya, maka muncullah keistimewaan yang lainnya. Muncul keistimewaan yang lainnya yang lahir dari keistimewaan ini. Misalnya lahir keistimewaan yang pertama yang pernah kita pelajari. Ini kita lagi mengulang dikit ya. Muncul keistimewaan apa? Ahlus sunnah menjadi kelompok yang selamat dalam mengambil ilmu dari sumbernya. Ahlus sunnah menjadi kelompok yang selamat dalam mengambil ilmu dari sumbernya. Ya. Itu sumbernya adalah sumber yang tidak ada kesalahan di dalamnya. Itu apa, Ibu-ibu? Sumber yang tidak ada kesalahan di dalamnya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Beda dengan yang bukan ahlus sunnah. Ada kelompok yang sumbernya mimpi. Ada kelompok yang sumbernya jalannya itu sumber jalannya dari mimpi. Mimpi sebagai sumber jalan mereka berjalan dalam beribadah kepada Allah. Ada yang sumbernya itu ilham. Apa ilham itu ya? Ya bisikan. Nah, atau ada yang lain-lainnya. Ada yang sumbernya akal. Ada yang sumbernya apa? Akal. Yang akalnya didahulukan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Akalnya didahulukan. Maka akhirnya akalnya justru mengoreksi Quran. Akalnya justru mengoreksi Sunnah.
Muncul berbagai upaya-upaya bagaimana supaya Al-Quran itu dirubah, karena dianggapnya sudah tidak sesuai, tidak relevan. Muncul upaya-upaya agar syariat itu dirubah karena sudah dianggap tidak relevan dan yang lainnya. Ya, ala kulli hal, ketika ahlu sunnah adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, ahlu sunnah orang-orang yang mengagungkan sunnah, mengagungkan jalannya Nabi, maka mereka pun tidak mengambil sumber untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah kecuali dari sumber yang tidak ada kesalahannya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian bagaimana keistimewaan berikutnya? Keistimewaan berikutnya mereka pun menerima dengan penuh penerimaan. Mereka terima dengan sepenuh penerimaan apa yang mereka telah dapatkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, mereka tidak ragu untuk mengimani apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka tidak ragu, mereka terima, mereka imani dengan penuh keimanan tanpa ada keraguan. Ini berbeda dengan kelompok yang lainnya. Kelompok yang lainnya, mereka dalam berakidah, dalam beribadah, mereka berpindah dari satu jalan ke jalan yang lainnya. Besok pakai madhab ini, besoknya madhab yang lainnya, besoknya madhab berikutnya, besoknya jalan yang lainnya. Pakai jalan-jalan yang baru, yang berpindah-pindah, baru dan berpindah-pindah. Ahlu sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Kokoh di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, barangkali ini untuk mengulangi sedikit, tapi saya ingin mengulangi dari hal yang paling penting supaya keistimewaan-keistimewaan yang ada di dalam kitab yang kita baca tidak melupakan kita dari keistimewaan yang paling nampak, yang kemudian lahir dari keistimewaan yang paling nampak ini, keistimewaan-keistimewaan berikutnya sebagaimana yang telah kita baca dari kitab ini. Dan insyaallah kita akan lanjutkan mengambil keistimewaan-keistimewaan yang disebutkan dalam kitab ini dari keistimewaan ahlu sunnah wal jamaah. Barangkali ini ya ibu-ibu yang bisa kita pelajari. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita semuanya untuk terus di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa kedua orang tua kita dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.